Sekarang istilah toleransi lagi hits ya. Ada penilaian kota toleran dan kota tidak toleran. Ada juga bahwa kalau kita nggak toleran, nggak keren nih, nggak modern nih gitu. Lalu ada juga nih yang Islam masuk gereja, yang Kristen masuk masjid, gitu-gitulah gitu. Apa benar toleransi itu seperti itu? Lalu batas toleransi yang tepat itu seperti apa sih? Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Jiwa Beraya Podcast, podcast yang berkomitmen untuk menjadi teman jiwa teman-teman semua untuk selalu bertumbuh dan berdaya. Teman jiwa pada episode Ilya atau I Love You Allah. Pagi hari ini, episode Ilya adalah episode persembahan jiwa berdaya untuk kita yang beragama Islam setiap hari Jumat sebagai wujud kecintaan jiwa berdaya pada agama founder jiwa berdaya. Karena founder jiwa berdaya Bu Nurul Ilahi, yaitu saya, itu kebetulan beragama Islam, jadi sehingga saya ingin mendedikasikan ilmu saya, pemahaman saya kepada Islam melalui episode atau segmen Ilya setiap hari Jumat. I love you Allah. Pada episode Ilya kali ini kita akan membahas pentingnya toleransi dan lebih tepatnya adalah seperti apa sih batas toleransi yang tepat itu. Oke, kita buka dengan pentingnya toleransi dulu nih. Toleransi penting ya, seperti episode Insight Jiwa sebelumnya tentang toleransi juga disampaikan bahwa toleransi itu ada batas minimal kemanusiaan, di mana memang kita harus menghormati perbedaan, menghargai agama lain, suku lain, idealisme lain dan sebagainya. Karena memang kita makhluk sosial yang punya kewajiban untuk saling menghormati, saling menghargai seperti itu. Lalu pentingnya toleransi yang kedua adalah karena kita tinggal hidup, terlahir dan ditakdirkan di bumi yang indah, yaitu bumi Indonesia, di mana di Indonesia memegang moto Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dari berbeda suku, berbeda agama, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, seperti itu. Jadi menjadi suatu kewajiban untuk kita bertoleransi, karena memang Indonesia have an idealism and principle about that, kayak gitu. Lalu masuk poin yang paling penting nih. Batas toleransi itu kayak gimana sih? Seperti saya sampaikan di prolog tadi, di pembukaan tadi, apa benar kita toleran nih, lalu ikut nyanyi-nyanyi di gereja, nyanyi ibadah di gereja, kayak gitu. Kita toleran nih, masuk masjid, sholat, kayak gitu, masuk, meskipun misalnya kita Kristiani, gitu. Apa seperti itu toleran, kayak gitu. Karena ini konteksnya adalah Ilya, I love you Allah, yaitu untuk Muslim, untuk agama Islam. Jadi saya akan membahas batas toleransi sesuai prinsip Islam, pemahaman Islam. But I have a disclaimer first ya, saya disclaimer dulu di depan. Jadi saya Nurul Ilahi as a founder of Jiwa Berdaya, sebagai founder Jiwa Berdaya, is a psychologist. Jadi saya adalah psikolog, bukan ustazah. Jadi pemahaman saya ini silahkan dilengkapi, ditambahi, direvisi, ditambahi dan sebagainya. Sesuai dengan ustadz masing-masing, ustadzah masing-masing. Of course saya berkonsultasi juga, sharing juga, diskusi juga dengan ustadz atau ustadzah yang saya kenal, yang ada di sekitar saya. Namun saya akan memix ya, akan packaging itu dalam Islamic psychology, jadi psikologi Islam seperti itu. Oke, disclaimer first ya. I'm a psychologist, not ustazah. Seperti itu. Saya psikolog, bukan ustaz. Kayak gitu. Bukan ustazah, seperti itu. Oke, batas yang pertama adalah muamalah versus ibadah.
Muamalah tuh apa? Muamalah tuh hubungan sesama manusia, hubungan kemanusiaan versus ibadah. Jadi batas utama toleransi itu ya muamalah, hubungan sosial, hubungan kemanusiaan. Kalau ibadah tuh enggak banget untuk toleran kayak gitu. Enggak banget, karena Islam ya, ini konteksnya ilya ya. Jadi untuk muslim, jadi enggak bisa kita ibadah toleran nih, keren nih, open minded gitu, terus ikut ke gereja, nyanyi-nyanyi. Oh no, it's not like that kayak gitu. Saya beri contoh deh. Denny Sumargo, artis keren itu ya, artis metal yang lucu itu, yang gayanya metal tapi dagel tuh kayak bahasa Jawa dari lucu kayak gitu. Denny Sumargo kan beliau Kristen atau Katolik ya, saya kurang paham seperti itu, tapi pernah menunjukkan video beliau wudhu di masjid, masuk wajib dan melaksanakan wudhu pakai baju koko, pakai kopiah kayak gitu. Nah, itu toleran, Bu. Iya, toleran. Bagus itu. Denny Sumardo kan mengajarkan toleransi dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. As nation ya, sebagai nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika. But, satu poin pentingnya. Di agama beliau, di agama Bang Denny Sumargo itu tidak dilarang beribadah, melakukan ibadah. Saya kurang paham ya, mungkin bisa di kolom komen menambahkan, menjelaskan gitu. It's okay kayak gitu. Kita open discussion aja kayak gitu. Di agama Bang Densu tuh nggak apa-apa, wudhu tuh tidak dilarang kayak gitu. Sedangkan di agama Islam tuh jelas tidak boleh melakukan ibadah agama lain itu tidak boleh. Batas keimanan itu di situ kayak gitu. Ada juga contoh lain. Salah satu internship mahasiswa internship dari Jiwa Berdaya, mahasiswa magang angkatan pertama Jiwa Berdaya, bernama Maria. Beliau menyampaikan bahwa it's okay Kak, saya bantu psikotes sama tim Jiwa Berdaya lain pakai jilbab nggak apa-apa, karena kan memang kebetulan sekolahnya itu sekolah dasar Islam terpadu ya, jadi wajib ain atau harus banget pakai jilbab kayak gitu. Nggak apa-apa Kak kayak gitu. Tapi sebelum saya assess atau mengajak Maria, saya open discussion. Yang pertama, apakah di agama mahasiswa magang Jiwa Berdaya itu melarang atau tidak pakai jilbab kayak gitu? Apakah ada larangan kayak gitu? Yang kedua, apakah orang tuanya mengizinkan? Ini saya belajar dari Biro Psikologi instansi tempat saya bekerja. Saya dosen dan saya bekerja di suatu universitas di Kota Malang. Di Biro Psikologi instansi universitas tempat saya bekerja mempraktekkan hal tersebut. Jadi pada tester atau asisten psikolognya, kalau misalnya non muslim dan misalnya sekolah atau instansi atau lembaga yang dikerjasama atau di partnership tersebut harus afiliasi muslim, harus berjilbab, ditanya dulu yang pertama, is it okay, agamamu nggak apa-apa kah kayak gitu. Yang kedua, orang tuamu mengizinkan apa enggak kayak gitu. Dan kebetulan kata mahasiswa magang dari Jiwa Berdaya menyampaikan, gak apa-apa Kak, di agamaku malah ada kok seperti jilbab, tapi bukan jilbab ya, seperti ya itu namanya tudung atau apa gitu. Jadi di saya dikirimi link website bacaannya, artikelnya yang seperti itu. Dan yang kedua, izin orang tua. Oh, orang tua saya mengizinkan Kak, wong ini untuk kerjaan loh Kak, kan ini profesional kayak gitu. Jadi bukan kayak gitu. Jadi tidak ada larangan. Sedangkan di Islam jelas nggak boleh. Lalu contoh ketiga, beberapa tahun lalu saya pernah bekerja di suatu sekolah internasional sebagai kindergarten and elementary teacher, jadi guru TK dan SD. Karena sekolah internasional tersebut di Jakarta Pusat itu memegang prinsip toleransi, jadi saling membantu nih. Kalau ada Diwali India tuh merayakan, kalau ada Natal merayakan, ada Idul Fitri merayakan, seperti itu. Nah, suatu ketika itu ada acara Natal dan seorang teacher
teacher Kristiani atau Katolik ya, saya lupa, meminta tolong saya, Miss Nurul, can you help me please, kayak gitu. Jadi Miss Nurul, saya minta tolong nih gitu. Miss X yang sama-sama agama Kristen atau Katolik, mohon maaf saya lupa, kayak gitu, itu nggak bisa bantu anak-anak acara Natal nih, saya perlu menertibkan anak-anak, apakah Miss Nurul bisa membantu? Oh, of course Miss, saya membantu, kayak gitu. Jadi saya masuk kelas dan itu ada perayaan persiapan Natal. Nah, di kelas itu ada layar besar, tulisan presentasi lagu Kristen atau Katolik ya, saya lupa itu, untuk ibadah Natal gitu. Anak-anak pegang lilin, menyanyi-nyanyi gitu. Dan kita tahu, I don't know ya, untuk agama Kristen atau Katolik itu ibadahnya adalah menyanyi kayak gitu. Miss X tuh menyampaikan, ayo kita semua menyanyi bersama. Semua yang ada di ruangan ini menyanyi bersama, teksnya ada di layar, kita nyanyi bersama kayak gitu. Nah, I don't wanna have a negative thinking for her kayak gitu. Jadi saya tidak berprasangka negatif atau netral aja. Apakah itu mengetes saya, Miss Nurul mau nyanyi juga nggak nih kayak gitu. No, I don't, kayak gitu. Saya nggak nyanyi. Saya cuma menertibkan siswa dan saya merapikan lilin-lilin di siswa kayak gitu. Saya taruh lilin. Saya tidak menyanyi, saya diam kayak gitu. Jadi saya tidak mengikuti ibadah agama lain. Jadi itu ya, already clear ya. Jadi batasnya adalah ibadah versus muamalah. Jadi kita bertoleransi itu hanya untuk muamalah atau hubungan sosial dan kemanusiaan. Kalau ibadah, big no untuk ikut kayak gitu. Yang kedua, menutup aurat. Nggak usah latah kayak gitu. Demi toleransi jilbab dilepas untuk acara agama ini, acara suku ini, acara ini, ya nggak usah kayak gitu. Kok memang kita menggunakan jilbab, ya pakai aja. It's our identity kayak gitu. Jadi sok lah kayak gitu. Lurus, lempeng aja lah kayak gitu. Lalu yang ketiga, tentang perayaan ya, tentang perayaan budaya, perayaan Natal, perayaan Nyepi, perayaan Diwali dan sebagainya. Itu sepemahaman saya ya. Again, I disclaimer that I'm a psychologist, not an ustadzah. I just share my opinion to make us better and insyaallah wiser, seperti itu. Jadi ada ulama-ulama yang mengizinkan, membolehkan, memberikan selamat pada perayaan agama lain, Nyepi, Waisak, Natal, Diwali gitu. Boleh kasih selamat seperti Ustadz Abuya Arozi, seperti Gus Dur. Kita tahu ya, beliau bapak toleransi Indonesia lah Gus Dur itu ya, karena Imlek pun dari Gus Dur ya yang mengegulkan seperti itu. Tapi ada catatannya nih, boleh kasih Profesor Huraisiyab juga membolehkan sebetulnya, dari Abuya Arozi, Gus Dur, Profesor Huraisiyab itu membolehkan. Boleh kasih selamat asal tidak mengimani. Jadi kita mengasih selamat tuh ya selamat kemanusiaan, di hati kita tidak mengimani seperti itu. Tapi ada juga yang benar-benar big no gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu, ada. Contohnya ustadz kita, ulama kita Buya Yahya, Ustadz Felix Xiao itu no kayak gitu. Jadi mangga dipertimbangkan sesuai dengan pilihan masing-masing dan kepercayaan masing-masing kayak gitu. Asal tidak mengimani. Dan ada catatan dari ustadz di institusi saya, di universitas saya. Beliau namanya Ustadz Azmi. Beliau menyampaikan gini Mbak Nurul, toleransi itu boleh. Cuma yang perlu kita point out atau kita titik pentingkan adalah setoleran apapun kita, semenghargai apapun kita, menghormati apapun kita terhadap agama lain, kita harus, ini penting didengarkan dan diresapi ya. Kita harus lebih mencintai agama kita sendiri dibanding agama apapun itu gitu. Lebih mencintai. Ini Ustadz Azmi ya, Ustadz dari instansi saya menyampaikan seperti itu. Ini sangat penting
penting teman-teman. Ini saya sangat wow banget dengan kalimat Ustadz Azmi ini. Kita harus lebih mencintai agama kita kayak gitu. Yang lucu teman-teman, sekarang kan lagi tren toleransi ya. Wah, kalau nggak toleran nggak open minded. Tapi jangan open minded ya jangan tebang pilih. Dalam artian Anda bisa toleran ke agama lain, suku lain, tapi ke agama Islam sendiri tidak. Misalnya ada muslimah bercadar, ih cadaran teroris gitu. Ada muslim yang celananya cingkrang, ih celananya cingkrang, itu gini-gini, terus dihindari. Itu I don't know what you think about kayak gitu. Jadi kita tuh toleran loh ke agama lain, tapi kok ke agama sini enggak? Karena celana cingkrang itu sunnah loh gitu. Jadi sunnahnya, as I know ya, silahkan di kolom komentar menambahkan, kita open discussion aja. Celana cingkrang tuh sunnah. Pakai cadar saya nggak tahu hukumnya, mungkin mubah, mungkin sunnah, mungkin boleh, mungkin sunnah kayak gitu. Iya udahlah ya nggak apa-apa. Kayak gitu pakai gamis gini ngapain gitu. Ya itu saudara kita loh, sama-sama Islam, sama-sama Muslim, malah kita nyinyirin gitu. Itu it's so funny kayak gitu. Jadi ya udah gitu. Itu memang Islam jalan pilihannya gitu, jalan pilihan beliau seperti itu kayak gitu. Lalu kita perlu point out bahwa toleransi itu menghormati. Dan sekali lagi yang paling point out penting, kita harus lebih mencintai agama kita sendiri, Islam. Untuk closing statement, mari kita mendengarkan saran ulama-ulama kita yang mengajarkan toleransi, yang mengajarkan cinta damai. Karena Ustadz Azmi itu menyampaikan bahwa saya bertanya kepada Ustadz di instansi saya, gimana cara memilih ulama, gimana cara memilih guru yang baik gitu, yang hatinya baik, akhlaknya baik gitu. Jawaban beliau bagus sekali, yang tidak mengajarkan kebencian. Jadi ulama yang mengajarkan cinta damai, kasih sayang, tidak mengajarkan kebencian. Dan banyak ya ulama-ulama sekarang, ustadz sekarang gitu. Terutama yang lagi hits itu Abu Ja'far ya, Ustadz Abu Ja'far, Gusmus, seperti itu sangat santuy, mengajarkan kedamaian, kasih sayang dan sebagainya. Baik, sekian explanation dari Jiwa Beraya, sharing dari Jiwa Beraya. Semoga episode Ilya pada sore hari ini menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila teman-teman ingin berkonsultasi, mengadakan konseling dari seluruh Indonesia melalui Zoom online, silahkan klik link di kolom deskripsi. Dan apabila teman-teman dari instansi, komunitas, organisasi, universitas mau mengadakan kerjasama atau kolaborasi dengan Jiwa Berdaya, baik itu seminar, webinar, training dan sebagainya, klik link juga pada kolom deskripsi. Salam teman jiwamu. Semoga kita selalu bertumbuh dan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.